Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik anak-anak, hari ini kita seperti biasa belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Namun sebelum kita belajar, mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah, juga doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, minggu sebelumnya kita sudah belajar bab pertama bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Kemarin kita belajar tentang 7 sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar bab kedua. Mudah-mudahan setelah kita belajar bab pertama itu kita bisa kemudian menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika kita sudah belajar terkait dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan apa saja perilaku mulia itu yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kita meneladani asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar terkait dengan bab kedua, berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari pada bab ini adalah terkait dengan perintah menutup aurat, kemudian memahami aurat dan batasan-batasannya, kemudian yang ketiga adalah memahami dalil menutup aurat. Kemudian yang keempat, makna busana muslim atau muslimah. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan busana muslim dan muslimah. Yang keenam, membiasakan perilaku muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, membuka relung hati. Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, damai, juga sejahtera. Begitupun dalam hal berbusana, Islam mengajarkan seluruh umat manusia agar kemudian berbusana menutup aurat. Perintah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah daripada Zat yang kemudian menciptakan manusia, bumi, langit, dan segala yang ada di alam semesta. Namun ada sebuah kata-kata, ada sebuah alasan yang biasanya
dilontarkan oleh sebagian manusia. Bahwa menutup aurat itu merupakan bagian daripada hak individu, bukan kewajiban. Padahal kita harus memahami ketika itu menjadi sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kewajiban, bukan lagi pilihan. Hari ini ada orang yang kemudian berkata lebih baik tidak berjilbab tapi sopan daripada berjilbab tidak sopan. Lebih baik tidak berjilbab tapi tidak membicarakan aib orang lain daripada membicarakan aib orang lain. Nah, hal itu adalah hal yang tidak tepat anak-anak. Karena perintah berjilbab itu adalah salah satu perintah Allah yang harus ditaati. Begitupun membicarakan orang lain itu juga tidak membicarakan orang lain itu juga adalah larangan Allah, ya, bahwa Allah melarang kita untuk kemudian membicarakan aib orang lain, itu juga kemudian perintah Allah. Maka dua-duanya harus dilaksanakan. Ketika kita tidak membicarakan aib orang lain, kita sudah bagus. Tapi ketika tidak menutup aurat, nah kita masih punya kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus juga dilaksanakan. Ketika ada orang sudah menutup auratnya, tapi masih membicarakan orang lain, maka dia sudah membereskan satu kewajibannya menutup aurat, tapi belum beres masalah membicarakan orang lain. Maka dua-duanya harus beres. Jadi tidak ada yang lebih baik, ya. Kalau pilihannya adalah orang berjilbab tapi masih membicarakan aib orang lain, yang satu. Pilihan yang kedua tidak berjilbab tapi tidak membicarakan aib orang lain misalnya. Itu bukan pilihan. Yang harus kita pilih adalah berjilbab, menutup aurat maksudnya. Juga kemudian meninggalkan aktivitas membicarakan aib orang lain. Nah, jadi dua-duanya dilaksanakan, tidak salah satu. Jadi salah kalau ada yang berpendapat ya lebih baik tidak berjilbab tapi sopan daripada berjilbab tapi masih suka membicarakan aib atau kejelekan orang lain. Salah, ya. Itu sangat salah sekali. Karena berjilbab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu adalah salah satu dalil wajibnya kita menutup aurat. Dalam hal ini perempuan itu menggunakan jilbab, ya. Lantas apa hikmah ketika perempuan itu menggunakan jilbab?
Salah satunya pesan di dalam Al-Quran tadi, ya, bahwa kemudian dengan menutup jilbab itu seseorang itu akan mudah dikenali. Oh, dia seorang muslim, ya, seorang muslimah, menutup aurat. Kemudian dia tidak akan mudah diganggu, ya, tidak akan mudah diganggu. Itu salah satu hikmah bagaimana kemudian ketika menutup aurat jadi mudah dikenali bahwa dia adalah seorang muslimah. Yang kedua, tidak mudah diganggu, ya, seperti itu. Kalau kita kemudian bicara bagaimana kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini, maka dalam ayat ini, ya, kita fahami bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan ayat ini kepada para istrinya, juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Nah, kita bisa melihat Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam berinteraksi, ya. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajaran Islam. Akhirnya punya masalah. Coba lihat pemerkosaan, ya, kemudian perzinahan. Itu dia salah satu yang menjadi faktornya adalah karena perempuannya tidak menutup aurat, sehingga kemudian laki-lakinya bernafsu dan akhirnya terjadilah kemaksiatan, ya. Maka dengan kemudian menutup aurat, ya, dengan menutup aurat kita juga bisa menyelamatkan bukan hanya diri kita pribadi, tapi juga menyamarkan yang lain, terutama kaum Adam. Ketika ada perempuan menutup aurat, bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi yang lain. Betapa banyak laki-laki yang kemudian bernafsu karena kemudian banyaknya perempuan yang mengumbar syahwat. Tapi kalau perempuan mukminah hari ini menjaga daripada auratnya, insya Allah itu lebih baik untuk perempuan itu sendiri maupun kaum Adam yang melihatnya, ya. Nah, jadi perempuan harus memiliki sifat malu untuk mengumbar aurat, ya. Selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menutup aurat itu adalah salah satu ciri perempuan memiliki rasa malu. Nah, malu ini penting karena sesungguhnya kata Rasulullah, rasa malu dan keimanan itu selalu bergandengan. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Hadis ini sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi kalau perempuan gak menutup aurat, tidak malu membuka auratnya, tidak menggunakan kerudung, tidak menggunakan jilbab, ya, sampai kemudian nauzubillahi min dzalik dia mengumbar auratnya, maka diangkat keimanannya. Kenapa? Karena rasa malu dan keimanan itu selalu bergandengan kedua-duanya.
Jika salah satunya diangkat, rasa malunya hilang, dia tidak lagi malu mengumbar auratnya, maka hilang pula keimanannya. Maka nggak malu main tiktokan ya, yang kemudian mengumbar aurat, mengumbar syahwat, diperlihatkan itu kepada para lelaki. Maka nggak malu selfie sambil kemudian nggak menutup aurat, dan diperuntukkan itu untuk laki-laki agar kemudian tertarik kepadanya supaya nambah followers dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ketika rasa malu itu sudah hilang, dicabut keimanannya, maka dia udah nggak ngerasa lagi itu sebagai kemaksiatan ya. Nah, itu salah satu kemudian ayat yang memerintahkan kita untuk menutup aurat ya. Ini mobil khusus untuk perempuan. Di dalam ayat lain, Quran surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka, kepada atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama muslim atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maka bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, itu ayat yang juga memerintahkan terkait dengan seorang perempuan menjaga auratnya ya. Menjaga auratnya agar kemudian tidak ada yang melihat ya, kecuali tadi orang-orang yang disebutkan, suaminya, ayahnya, mertuanya ya, kemudian anak-anaknya, atau saudara-saudara laki-laki ya, saudara laki-laki mereka, dan seterusnya tadi sudah disebutkan. Jadi hanya itu saja yang kemudian boleh melihat, selainnya itu tidak boleh ya. Termasuk ini yang banyak terjadi adalah kalau kemudian bibi kita punya anak laki-laki, nah banyak orang yang tidak mengerti bahwa tidak boleh aurat kalian ya, yang perempuan ini itu dilihat oleh anak laki-laki bibi kita atau anak laki-laki uak kita. Itu nggak boleh ya. Kan saudara, iya, tapi tidak boleh melihat, karena yang boleh melihat adalah paman kita. Misalnya kalau kita misalnya yang perempuan ini nggak pakai kerudung, nah kalau paman itu boleh ya. Kalau paman kita adiknya ibu atau kakak kita, nah itu boleh. Tapi kalau anaknya itu nggak boleh. Nah ini harus juga difahami ya, seperti itu. Karena biasanya ketika lebaran misalnya, kumpulan keluarga, nah itu biasanya anak perempuan tuh dibuka tuh kerudungnya, sehingga kemudian rambutnya kelihatan Pak, padahal di sana ada anak-anak daripada bibi kita, misalnya uak kita yang laki-laki ya, itu akhirnya terlihat aurat perempuan itu. Nah itu nggak boleh ya, tidak boleh diperlihatkan, rambutnya terlihat itu nggak boleh, seperti itu. Nah, bagaimana kandungan daripada Quran surat Nur ayat 31 ini? Coba kita bahas ya. Di dalam ayat ini, anak-anak semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kepada seluruh hambanya yang mukminah. Ini wabil khusus untuk kalian perempuan, agar menjaga kehormatan diri dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hambanya yang beriman. Nah, pertama, agar menjaga pandangan. Nah, hati-hati, pandangan ini diibaratkan sebagai panah setan, ya, yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah yang terkena panah dan orang yang dipanah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, ya, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Ya. Itu kata Rasul begitu, ya, bahwa pandangan itu adalah anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Jikalau kemudian kita sembarang melihat, maka akan dekat pada maksiat, ya. Jadi pandangan ini harus dijaga, ya. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan, karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ini, ketidaksengajaan memandang sesuatu yang haram, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan yang pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya. Karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir, pandangan yang kedua dan seterusnya itu nggak boleh." Ya, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Hasan. Diulangi, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi. Nah, jadi ayat ini Quran surat An-Nur tadi itu kemudian memerintahkan untuk menjaga pandangan, ya. Jadi nggak boleh jelalatan, ya. Mata jelalatan, iman bisa berantakan. Nah, kalau iman sudah berantakan, senang pada kemaksiatan dan berat melakukan ketaatan. Kalau sudah begitu, nanti senang kemaksiatan, jadi yang biasa dilaksanakan ya kemaksiatan, seperti itu. Yang kedua, menjaga kemaluan. Nah, ya tadi juga memerintahkan untuk menjaga kemaluan. Hati-hati dijaga agar kemudian tidak masuk kepada perzinahan, ya. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya seseorang ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang tersebut, ya, bukan harga diri orang tersebut saja yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami, dan anak akan ikut tercemar. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi hati-hati kalau sudah kemudian termasuk zina, bukan hanya orang itu yang kemudian rusak, tapi keluarganya juga rusak. Ya, ada anak perempuan berzina ketahuan,
nggak ketahuan, nggak ada yang nggak mungkin nggak ketahuan. Semua yang zina pasti ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya pasti akan dirundung masalah, ya. Kalau ada manusia yang tahu, makin banyak lagi masalahnya, ya. Dia namanya tercemar, jelek, ya. Keluarganya juga sama, ya. Boga anak zina, nauzubillahi min dzalik, ya. Untuk perempuan hati-hati dijaga, ya, kehormatannya. Maka mulai dari jaga pandangan, jangan sembarang melihat, ya. Di media sosial itu banyak sekali yang kemudian mengumbar pesona dan seterusnya, ya. Jangan mudah terpesona, jangan mudah melihat jangan kemudian membiarkan pandangan begitu saja. Jaga pandangannya sehingga kemudian kita bisa menjaga kemaluan, ya. Nah, jadi kalau sudah begitu, apa yang terjadi, ya? Yang terjadi adalah kerusakan baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya, ya, orang terdekatnya. Yang ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak, dengan memberikan penjelasan siapa saja yang boleh melihat, ya. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, ya, adik kakak kita yang laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Di samping ketiga hal di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat, ya. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertobat, karena hanya dengan bertobat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, maka kita akan beruntung. Jadi walaupun misalnya ditutup tapi lekuk tubuhnya kelihatan, itu juga nggak boleh, ya. Hati-hati nih, ya. Iya ditutup tapi merecet, itu juga berbahaya dan tidak begitu yang diperintahkan. Yang diperintahkan adalah yang kemudian longgar pakaiannya, tidak kemudian memperlihatkan lekuk tubuh, ya. Kemudian ditutup, iya, tapi transparan sampai kelihatan misalnya pakaian dalamnya, nauzubillah min dzalik, ya. Itu juga tidak boleh, ya. Jadi bukan hanya sekadar ditutup, tapi ya juga kemudian enggak transparan, ya. Jadi tidak transparan, juga kemudian tidak memperlihatkan lekuk tubuh seperti itu, ya. Jadi tidak hanya sekedar ditutup. Nah, itu, ya. Nah, yang ketiga ini adalah hadis, ya. Hadis dari Ummu Atiyah. Ia berkata, Rasulullah SAW merintahkan kami untuk keluar di hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, ya, Ummu Atiyah bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW kemudian bersabda, menjawabnya, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Jadi kalau nggak punya, ya harus kemudian pinjam. Dan yang kemudian punya, pinjamkan bagi mereka yang nggak punya jilbab. Nah, ini menunjukkan pentingnya kemudian menutup aurat, ya. Nah, itu adalah kemudian ayat dan hadis. Ini adalah merupakan dalil perintah menutup jilbab, ya. Nah, jadi sudah jelas perintah untuk kemudian menutup aurat itu datangnya dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya, tadi hadisnya, juga kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Aurat laki-laki. Dari pusar sampai lutut. Kemudian bagaimana dengan aurat perempuan? Aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebagaimana kita sholat, semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangannya. Ya. Bagi perempuan kan saat sholat begitu, hanya terlihat muka dan telapak tangan. Nah, maka perhatikan betul ya, bahwa ketika kita di luar sholat pun demikian. Ya, kecuali di rumah ya, di dalam keluarga ya, itu rambut boleh kelihatan dan seterusnya. Nah, ketika keluar rumah ya sebagaimana kita sholat, sebagaimana perempuan itu sholat, hanya terlihat muka dan telapak tangan saja ya, begitu. Jadi dia wajib menutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan, seperti itu batasannya begitu ya, hanya yang terlihat muka dan telapak tangan saja. Jadi hati-hati, kakinya juga diperhatikan, jangan sampai kemudian terlihat oleh yang bukan mahramnya ya, karena itu juga aurat. Karena aurat perempuan muka, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya, seperti itu. Jadi kita wajib menggunakan busana muslimah. Salah ya, bukan kita ya, kalau bapak kan laki-laki ya. Wajib menggunakan pakaian yang kemudian busana yang kemudian menutup aurat ya, seperti itu. Nah, sekarang coba ya sebutkan hadis terkait dengan pandangan yang tadi dibahas ya, bahwa pandangan itu adalah panah iblis kata Rasulullah. Nah, itu coba ditulis ya, ditulis ulang. Yang kedua, apa yang akan terjadi bila seorang perempuan ataupun laki-laki itu tidak menutup auratnya? Atau soal yang kedua, apa dampak negatif apabila seseorang membuka aurat? Yang ketiga, tuliskan manfaat menggunakan jilbab atau manfaat menutup aurat. Nah, itu tugasnya 3 ya. Yang pertama, tuliskan hadis tentang pandangan adalah panah iblis. Yang kedua, tuliskan 3 dampak negatif akibat membuka aurat. Yang ketiga, tuliskan manfaat menggunakan jilbab. Nah, itu tugasnya. Yang keempat, jangan lupa seperti biasa voice note ya. Voice note surat Al-Fatihah langsung di WhatsApp Bapak ya, langsung ke WhatsApp Bapak. Ya, itu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi menutup aurat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. 1 di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang kedua Quran surat An-Nur ayat 31, dan kemudian salah satunya adalah hadis dari Ummu Atiyah ya. Jadi menutup aurat itu bukan pilihan tapi kewajiban. Enggak kemudian ditawar-tawar, enggak bisa kemudian ditawar-tawar, tapi harus dilaksanakan. Tutup aurat pasti selamat. Membuka aurat membuka jalan ke maksiatan. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.